feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't even... Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dinilai tak bisa mengandalkan Megawati Hangestri Pertiwi saja pada fase playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Sudah mengamankan satu tempat di babak playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 tak serta-merta membuat Red Sparks bisa berleha-leha di putaran ke-6 ini. Tim besutan Ko Hae-jin tersebut justru sedang kepayahan di putaran terakhir fase reguler ini usai kehilangan dua pemain intinya sekaligus. Adalah satu pemain asing mereka Vanja Bukilit dan Park Eun-jin sebagai andalan di pos middle blocker harus mengalami cedera ketika melawan GS Charter Seoul Kicks. Tak ayal, Red Sparks pun harus menurunkan para pemain pelapis mereka untuk menghadapi sisa kompetisi di putaran ke-6 ini. Langkah tersebut sudah dilakukan ketika Red Sparks tampil pada laga terakhir mereka melawan Incheon Heungkuk Live Pink Speeders pekan kemarin. Sejumlah pemain inti seperti Yeom Hye-seon, Yo Sung-ju hingga Megawati Hangestri diistirahatkan oleh sang pelatih Ko Hae-jin. Meski pada awal laga sangat kesulitan, para pemain lapis Red Sparks di luar dugaan bisa menumbangkan tim pemuncak klasemen sekaligus juara fase reguler itu. Red Sparks semakin mapan berada di peringkat kedua klasemen sementara usai menang dengan skor tipis 3-2 atas Pink Speeders. Di sisa waktu yang ada menjelang babak playoff, Ko Hae-jin harus mengambil langkah cepat dan akurat untuk menambah lubang yang ada. Sementara itu, Park Eun-jin diproyeksikan masih bisa pulih sebelum playoff digelar pada tanggal 25 Maret 2025 mendatang karena cederanya agak ringan. Sedangkan Bukilit, dia masih menjadi tanda tanya besar usai divonis mengalami robek otot ligamen di kaki kirinya. Peran pemain asal Serbia itu akan sangat dibutuhkan karena dia mampu memberikan sentuhan yang memudahkan tugas Megawati sebagai juru gedor utama. Bagaimana tidak? Bersama Megawati, Bukilit telah mendapatkan reputasinya sebagai meriam kembar untuk tim berjuluk Red Force itu. Butuh waktu setidaknya hingga 1 bulan untuk menyembuhkan cedera yang dialami pemain yang bertransformasi dari opposite ke outside hitter tersebut. Jika semuanya berjalan lancar, Bukilit dan Park tidak serta-merta bisa menjawab rasa kekhawatiran Ko sebagai pelatih Red Sparks. Keduanya masih diragukan bisa mencapai performa terbaik mereka seperti saat sebelum mengalami cedera saat berjibaku pada fase playoff nanti. Kendati demikian, Ko merasa terbantu jika pada akhirnya Bukilit dan Park bisa tampil di playoff walau belum bisa mencapai level terbaik mereka seperti sebelumnya. Kami sedang memeriksa kondisi fisik para pemain yang cedera, kata Ko. Meskipun mereka tidak dapat memberikan 100% kekuatan mereka, akan sangat membantu jika mereka dapat berdiri di lapangan, imbuhnya. Di sisi lain, dengan situasi yang serba tidak pasti ini, salah satu media Korea Selatan yaitu Sports Donga juga tak lupa menyoroti Megawati. Melalui sebuah artikel mereka, pemain asal Jember, Jawa Timur itu kini tak ubahnya menjadi aset berharga yang dimiliki Red Sparks. Karena menjadi tumpuan dan memiliki beban kerja yang kian berat usai Bukilit dan Park cedera, kondisi fisik Megawati juga dikhawatirkan. Red Sparks harus bisa menjaga Megawati dari cedera karena saat ini dia dianggap sedang berjuang sendirian sebagai penyerang utama di tim ini. Selain itu, para pemain lain juga sangat lelah, tingkat energi Red Sparks yang sudah mencurahkan banyak tenaga mulai dari putaran ketiga Liga Reguler sudah menurun, tulis Sports Donga. Secara khusus, kondisi fisik Megawati, penyerang dari kuota Asia yang secara virtual memimpin serangan tim ini sendirian setelah cederanya Bukilit, menjadi perhatian. Sports Donga juga menyebut Ko harus memiliki rencana lain, seperti mencari pengganti Bukilit lantaran para pelapis yang ada seperti Park Hye-min hingga Jeon Da-bin belum cukup. Akan sangat riskan bagi tim yang berasal dari kota Daejeon tersebut hanya mengandalkan gebukan dari Megawati seorang ketika persaingan sudah mencapai fase genting seperti playoff. Rumor Kara Bajema tandem baru Megawati Hangestri Pertiwi di Red Sparks, pengganti Vanja Bukilit sedang menuju Korea Selatan, dilansir dari media Korea Selatan. Ko Hae-jin dikabar telah selesai negosiasi kontrak dengan pihak Kara Bajema, memperkuat Red Sparks di putaran ke-6 Liga Voli Korea.
Red Sparks sudah siap menyambut kedatangan Kara Benzema untuk tandem Megawati Hangestri, sebagai pengganti Bukilic yang saat ini masih belum bisa main karena cedera. Kara Benzema sendiri tidak asing bagi Megawati Hangestri, sama-sama pernah membela Jakarta BIN di Proliga Putri 2024. Kara Benzema yang pernah membela Amerika Serikat, AS, di VNL 2022, kini disiapkan untuk mengarungi sisa putaran ke-6 Liga Voli Korea. Ko Hye-jin juga mengatakan kehadiran Kara Benzema bakal diubah gaya permainan Red Sparks yang lebih baik. Kara Benzema juga merupakan nilai plus tambahan bagi Megawati Hangestri sebagai pengedor serangan dan pendulang poin bagi Red Sparks. Ko Hye-jin menjamin akan sangat mudah beradaptasi karena sebelumnya Kara Benzema dan Megawati Hangestri pernah bermain di satu tim. Pihak Kara Benzema juga sudah siap berangkat menuju markas Red Sparks karena kontrak sudah delal, dan tinggal menunggu visa dan paspor yang belum selesai. Kara Benzema sendiri juga sudah tidak sabar berjumpa dengan Megawati Hangestri, dan akan berusaha menjadikan Red Sparks sebagai tim yang solid dan akan membawa juara. Menurut Kara Benzema, sosialisasi dengan Megawati tidak akan membutuhkan waktu yang lama karena sebelum mereka juga pernah menjadi satu tim di Proliga. Megawati Hangestri juga mengatakan sudah tidak sabar menunggu kedatangan sahabat karibnya, Kara Benzema di Red Sparks. Sementara itu, Megawati Hangestri memastikan kehadiran Kara Benzema akan menambah daya gedor Red Sparks, dan akan sangat membantu dirinya di dalam serangan luar. Kara Benzema lahir di Bellingham, Washington, AS pada 24 Maret 1998, dan memiliki tinggi 188 cm, postur yang ideal untuk seorang pemain voli. Jauh sebelum akrab dengan voli, Kara Benzema lahir dan besar di keluarga olahragawan. Semasa muda, kakak perempuannya Corinne Benzema merupakan atlet American football. Adapun adiknya, Cole Benzema, adalah atlet basket. Kara Benzema tak pernah benar-benar memfokuskan dirinya di bidang voli. Megawati Hangestri Pertiwi memberikan sebuah hadiah kepada Ratu Voli Korea Kim Yeon-kyung, kaya, dan hampir keceplosan karir dirinya bermain di klub elit Liga Voli Korea pada musim depan. Pertemuan Megawati Hangestri dan Kim Yeon-kyung tersahangat, meskipun sedikit tegang setelah pertandingan antara Red Sparks dan Pink Spider, Sabtu lalu. Kim Yeon-kyung legenda voli Korea Selatan tengah berbincang santai dengan Megawati Hangestri, bintang voli Indonesia yang namanya semakin bersinar di kancah internasional. Di tengah obrolan mereka tampak begitu antusias Megawati Hangestri berbicara dengan idolanya. Namun ada satu momen yang membuat suasana sedikit berubah dengan senyum Megatron hampir saja keceplosan mengungkap sesuatu yang seharusnya belum ia katakan. Matanya sedikit membelalak menyadari kata-kata yang hampir lolos bibirnya. Kim Yeon-kyung menatapnya dengan penasaran seakan menunggu lanjutan dari kalimat yang terputus dari ucapan Megawati Hangestri. Di sisi lain, baru ada dua pemain yang meraih gelar pemain terbaik putaran atau MVP pada Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025. Pemain tersebut adalah Kim Yeon-kyung dari Incheon Heungkuk Live Pink Speeders dan Megawati Hangestri Pertiwi dari Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Kim sudah memenangkan 3 kali pada putaran pertama, kedua, dan kelima. Sementara Megawati meraih MVP 2 kali beruntun pada putaran ketiga dan keempat. Siasat diatur oleh tim GS Charlton Soul Kicks untuk menghentikan dua pemain tersebut meraih MVP pada putaran ke-6 musim. Pelatih GS Charlton, Lee Yang Taek menginginkan satu pemain andalan mereka bisa meraih MVP putaran ke-6 yakni Giselle Silva. Tim bola voli putri, GS Charlton Soul Kicks sukses menjadi pengganggu dua tim yang tengah bersaing memperebutkan posisi kedua menjelang babak playoff Liga Voli Korea. Setelah 2 kali membungkam Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada laga akhir putaran kelima dan awal putaran ke-6, GS Charlton membekuk Suwon Hyundai EC Hillstatte pada laga di Suwon Gymnasium, Minggu, 2 Maret 2025. Juru kunci itu menang setelah melalui laga ketat dengan skor 3-1, 25-20, 27-29, 25-22, 25-21. Melalui hasil ini, Hillstatte gagal merebut posisi kedua atau bahkan minimal mendekati poin Red Sparks sehingga masih bertahan di posisi ketiga. Red Sparks sehari sebelumnya mendapat 2 poin setelah menang atas Incheon Heungkuk Live Pink Speeders pada laga di Chungmu Gymnasium, Sabtu, 1 Maret 2025.
Meski tak diperkuat pemain inti, termasuk Megawati Hangestri Pertiwi, Red Sparks menang dan bisa unggul 3 poin atas Hillstatte. Red Sparks punya peluang menambah poin saat akan menghadapi Hwaseong IBK Altos pada Rabu, 5 Maret 2025. Hillstatte yang kehilangan Wipawe Srithong, Thailand, karena cedera engkel akan menghadapi Pink Speeder sehari setelahnya. GS Caltes menjaga peluang naik posisi setelah mencetak 3 kemenangan beruntun. Juru kunci itu kini hanya berjarak 1 angka dari iPaper yang ada di posisi ke-6 klasemen. Menjaga kondisi fisik pemain inti agar tetap prima menjadi alasan utama. Tim peringkat pertama hingga ketiga menurunkan pemain pelapis dalam sisa laga putaran ke-6. Apalagi, Red Sparks sudah kehilangan 2 pemain inti yang cedera pergelangan kaki kiri yakni Vanja Bukilic dan Park Eun-jin dalam 2 laga beruntun menghadapi GS Caltes. Namun, kualitas pemain cadangan akan diuji karena Red Sparks dan Hillstatte tengah berebut posisi kedua untuk mendapat keuntungan pada babak semifinal playoff. Tim di posisi kedua akan menjadi tuan rumah pada laga pertama dan ketiga dalam format laga best of 3, hasil 2 laga terbaik dari 3 laga. Sementara itu, playoff semifinal dijadwalkan mulai 23 Maret, babak playoff pada 25 hingga 29 Maret dan grand final pada 31 Maret, 8 April mendatang. Tim peringkat keempat hanya bisa mengikuti playoff apabila poin akhir yang mereka raih berjarak 3 poin atau kurang dari tim yang berada di peringkat ketiga. Jika syarat itu tak bisa dipenuhi, tim peringkat keempat tidak bisa maju ke playoff. Karena tidak tim peringkat keempat, playoff langsung masuk ke pertandingan tim peringkat ketiga melawan tim peringkat kedua. Pada babak playoff, jumlah pertandingan yang dilakoni tidak sama. Jika tim peringkat keempat mengikuti playoff, akan ada pertandingan antara tim tersebut dengan tim peringkat ketiga yang hanya berlangsung 1 kali. Musim lalu sama seperti sekarang karena tidak ada tim di peringkat keempat sehingga Red Sparks langsung menghadapi tim peringkat ketiga, Hillstatte. Red Sparks musim lalu menghadapi Pink Speeders pada babak semifinal playoff. Pink Speeders selalu melaju ke babak final playoff dan bertemu Hillstatte dengan menggunakan format best of 5. Hillstatte akhirnya keluar sebagai juara. Babak playoff untuk menentukan juara sudah berlangsung sejak Liga Voli Korea pertama kali digelar pada 2005. Di sisi lain, Megawati Hangestri pun tidak malu lagi bercerita soal kelanjutan kontraknya kepada mantan pelatih GS Caltes yakni Cha Sang-hyun yang juga sahabat Ko Hae-jin. Di musim keduanya bersama Red Sparks, kehebatan Megawati Hangestri seolah tak terbendung lagi dalam menghantam lawan-lawannya. Terbaru, Megawati Hangestri semakin mengukuhkan dirinya di posisi ketiga jajaran top skor V-League 2024-2025 dengan torehan 709 poin. Belum habis sampai di situ, Kovo juga mengapresiasi penampilan Megawati Hangestri dengan gelar MVP untuk putaran ketiga dan keempat. Sebenarnya bukan hanya gelar individu saja yang dicatatkan Megawati Hangestri, tapi juga pencapaian yang ia berikan untuk Red Sparks musim ini. Tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks harus menyiapkan siasat alternatif untuk menghadapi babak playoff Liga Voli Korea. Jungkwanjang Red Sparks tak bisa hanya berharap terhadap skuad inti yang mana kehilangan 2 pemain kunci karena cedera pergelangan kaki. Pemain yang dimaksud adalah Vanja Bukilic di posisi outside hitter dan Park Eun-jin di posisi middle blocker. Posisi Bukilic cukup krusial karena sudah menjadi salah satu kekuatan Red Sparks musim ini. Pemain asal Serbia itu merupakan juru gedor dalam serangan sayap Red Force bersama Megawati Hangestri Pertiwi hingga dijuluki meriam kembar. Bukilic mengalami cedera parah karena ligamen yang robek hingga harus menepi minimal 4 pekan alias hingga menjelang bergulirnya babak playoff. Sementara Park Eun-jin lebih ringan meski Red Sparks masih menunggu bloker berlabel timnas Korea itu pulih. Sulit untuk memberikan tanggal pemulihan yang pasti, kata pejabat Red Sparks beberapa waktu lalu. Cederanya, Park Eun-jin, tidak separah cedera Bukilic, dan dia akan fokus beristirahat dan memulihkan diri dengan tujuan bisa kembali bermain di babak playoff. Red Sparks hanya memiliki waktu sekitar 3 pekan sebelum bertanding pada babak playoff di mana lawannya adalah Suwon Hyundai EC Hillstatte. Soal Bukilic, ada 3 kandidat pengganti yang diharapkan bisa menjadi tandem Megawati dalam urusan menjebol pertahanan lawan.
Mereka adalah Jeonda Bin, Park Hee-min, dan Lee Seon-woo. Ketiganya sudah mendapatkan kesempatan dengan bermain penuh pada laga kontra Incheon Heungkuk Lightning Speeders, Sabtu, 1 Maret 2025.